Shalom, perkenalkan nama saya Hanako Gisela Fianti Kolanus dengan NIM 2314 2011 19. Saya dari kelas A3 Fakultas Keperawatan semester 1. Saat ini saya akan menjelaskan tentang perzinahan. Nah, sekarang apa sih itu perzinahan? Perzinahan adalah hubungan suami istri yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum atau tidak terikat ikatan pernikahan. Tindakan yang tidak senonoh ini biasanya banyak dilakukan oleh anak muda yang hanya berstatus pacaran. Kasus perzinahan ini sudah menjadi salah satu masalah utama bagi Indonesia, termasuk bagi agama-agama, terlebih khusus bagi agama Kristen, di mana hal ini sangat menyimpang dari ajaran Alkitab. Dalam pandangan Kristen, perzinahan dianggap sebagai pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Apalagi dalam pernikahan, perzinahan dianggap dosa yang melanggar ikatan suci pernikahan, juga merusak hubungan suci antara suami, istri, dan Tuhan. Karena Alkitab saja sudah menegaskan bahwa perzinahan itu dilarang. Dapat kita lihat dalam Keluaran pasal 20 yang menuliskan tentang ke-10 firman. Pada ayat yang ke-14 atau hukum yang ke-7 sudah sangat jelas menegaskan jangan berzina. Kata Alkitab mengenai perzinahan juga bisa kita lihat dalam Matius 5 ayat 27-28 yang berkata, "Kamu telah mendengar firman jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya." Dan juga dalam Ibrani 13 ayat 4 yang berkata, "Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah." Kedua firman ini sudah sangat jelas menegaskan bahwa perzinahan sangat dilarang. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya perzinahan, yaitu yang pertama, pergaulan. Dalam kalangan anak muda, faktor pergaulan menjadi faktor utama terjadinya perzinahan, atau dengan istilah lain free sex atau seks bebas. Seperti kata Alkitab dalam 1 Korintus 15 ayat 33, "Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik." Alkitab juga mengatakan mengenai pergaulan dalam Amsal 13 ayat 20, yaitu siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa bergaul dengan orang bebal menjadi malang. Faktor yang kedua adalah bosan dan tidak puas. Dalam pernikahan, alasan bosan dan tidak puas menjadi faktor utama terjadinya perzinahan. Bejat memang, namun itulah kenyataannya. Banyak sekali yang melakukan perzinahan hanya dengan alasan bosan dan tidak puas dengan pasangan mereka. Dan faktor yang ketiga adalah kemajuan teknologi. Dalam kalangan anak muda, kemajuan teknologi seperti media sosial dan media-media lainnya yang bisa mengakses film dewasa dapat memicu terjadinya perzinahan. Kemajuan teknologi juga bisa berdampak dalam pernikahan karena sudah banyak sekali aplikasi kencan online yang dapat memperbesar peluang terjadinya perselingkuhan karena memudahkan komunikasi dengan orang lain. Faktor yang keempat adalah tekanan dan stres. Tekanan dan stres dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam pekerjaan maupun dalam hubungan, dapat menyebabkan seseorang mencari pelarian emosional dan fisik dalam bentuk perselingkuhan. Perzinahan juga memiliki dampak-dampak sebagai berikut, yaitu yang pertama gangguan mental, yang kedua dipandang buruk dan rendah, yang ketiga malu yang tidak pernah habis. Hal ini dapat kita temui dalam Amsal 6 ayat 32-33 yang berbunyi, "Siapa melakukan zina tidak berakal budi, orang yang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan." Selain tiga dampak tersebut, perzinahan juga memiliki dampak lain seperti mengidap penyakit berbahaya. Melakukan perzinahan dengan orang yang berbeda-beda bisa menimbulkan penyakit berbahaya seperti HIV/AIDS. Yang kedua, dipidana. Secara hukum, dalam pasal 411 KUHP, perzinahan bisa terkena ancaman hukuman 1 tahun penjara dan pelaku juga diancam dengan denda kategori 2, yaitu setara dengan 10 juta.
sebagaimana yang diatur dalam pasal 79 KUHP. Yang ketiga, kerusakan hubungan dan kehancuran keluarga. Dalam kasus perzinahan, gereja juga berperan penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dukungan untuk korban. Gereja dapat berperan dengan memberikan dukungan bagi korban yang pasangannya melakukan persetubuhan dengan orang lain atau perzinahan. Yang kedua, pengajaran dan konseling. Gereja bisa memberikan pengajaran bagi orang yang dikhianati pasangannya dengan tujuan tetap menjaga ikatan pernikahan tersebut. Hal ini dapat mencakup pendidikan mengenai peran suami dan istri dalam keluarga, untuk membantu pasangan tersebut menyelesaikan masalah mereka dengan baik tanpa perceraian. Karena Alkitab saja sudah menegaskan bahwa apa yang disatukan Tuhan Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Yang dapat kita lihat dalam Matius 19 ayat 6 yang berbunyi, "Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Demikian penjelasan saya mengenai perzinahan, terlebih khusus dalam pendidikan agama Kristen. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dipahami dengan mudah dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan yang terakhir, untuk teman-teman yang sekarang telah duduk di bangku kelas 12, SMA ataupun SMK, yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, ayo bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.